Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Minhatul Maula, mengajar kelas 5 di SDN Kemakmuran 2. Hari ini kita sama-sama belajar materi tentang debit. Anak-anak, ada yang tahu apa itu debit? Coba perhatikan, pasti kalian pernah melihat air yang mengalir dari keran atau air yang mengalir melalui pipa. Volume atau jumlah zat cair yang mengalir melalui keran atau pipa dalam waktu tertentu disebut debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir persatuan waktu. Kira-kira bagaimana ya cara menghitung debit? Untuk menghitung debit, kita menggunakan segitiga ajaib yang berisi V, D, dan T. V melambangkan volume, D melambangkan debit, T melambangkan waktu. Selanjutnya, kita mencari rumus debit. Untuk menentukan rumus debit ini, kita menggunakan segitiga ajaib. Di dalam segitiga ajaib, terdapat garis horizontal yang artinya garis yang menunjukkan pembagian. Untuk menemukan rumus debit, maka kita harus tutup huruf D menggunakan tangan kita. Jadi rumusnya adalah D sama dengan V per T, atau debit sama dengan volume dibagi waktu. Lalu, kita juga harus mencari rumus waktu. Nah, untuk mengetahui rumus waktu ini, kita juga harus menutup huruf T menggunakan tangan kita. Jadi rumusnya adalah T sama dengan V per D, atau waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menemukan rumus debit, kemudian kita juga sudah menemukan rumus waktu, maka selanjutnya kita harus menemukan rumus volume. Sebelumnya, di dalam segitiga ajaib ini terdapat garis vertikal yang menunjukkan garis tersebut adalah sebagai perkalian. Nah, untuk mengetahui rumusnya, maka V kita tutup menggunakan telapak tangan kita. Jadi, rumusnya adalah V sama dengan D dikali T, atau volume sama dengan debit dikali waktu. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu. Satuan volume terdiri dari kilometer kubik, meter kubik, liter, mililiter, dan lain sebagainya. Kemudian, satuan waktu terdapat detik, menit, dan jam. Lalu yang satuan debit terdiri dari meter kubik per detik, meter kubik per jam, liter per detik, mililiter per jam, dan liter per jam. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan pelatihan soal berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 3.600 meter kubik dalam waktu 9 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Untuk menjawabnya, kita harus menuliskan diketahui. Volumenya sama dengan 3.600 meter kubik. Lalu waktunya 9 detik. Maka ditanyakannya adalah debit. Nah,
Untuk mengetahui rumusnya, kita menggunakan segitiga ajaib. Debit itu dilambangkan dengan huruf D, maka huruf D kita tutup menggunakan telapak tangan kita. Jadi rumusnya adalah D sama dengan V dibagi T. Kemudian kita masukkan angka. Volume itu 3.600 meter kubik dibagi 9 detik. Jadi hasilnya 400 meter kubik per detik. Lalu soal yang kedua. Volume sebuah kolam kosong adalah 8.000 liter. Kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 400 liter per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Nah, kita juga sama ya, menulisnya diketahui dulu. V sama dengan 8.000 liter, kemudian debitnya itu 400 liter per menit, maka ditanyakannya itu waktu. Untuk mengetahui rumusnya, kita menggunakan segitiga ajaib juga. Waktu itu dilambangkan dengan T, maka huruf T ditutup menggunakan tangan kita. Jadi rumusnya adalah T sama dengan V dibagi D. Kemudian kita masukkan juga angkanya ya, sama dengan 8.000 liter dibagi 400 liter per menit. Maka hasilnya adalah 20 menit. Selanjutnya soal nomor 3. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 12 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Yang pertama kita tulis diketahui. Debit sama dengan 12 liter per menit. Sedangkan waktunya itu 1 jam. Lihat satuan debitnya ini. Liter per menit, maka waktunya itu kan 1 jam. Kita ubah menjadi menit. Jadi 60 menit. Kemudian ditanyanya yaitu volume. Kita gunakan segitiga ajaib. Untuk mengetahui rumus volume, huruf V kita tutup menggunakan telapak tangan kita. Jadi rumusnya adalah V sama dengan D dikali T, atau volume sama dengan debit dikali waktu. Kemudian kita masukkan angkanya. 12 liter per menit dikali 60 menit. Maka hasilnya itu 720 liter. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai menentukan rumus debit, waktu, dan volume. Kemudian kita juga menentukan satuan waktu, volume, dan debit. Dan kita juga sudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit, waktu, dan volume. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai soal-soal yang harus kalian kerjakan. Dan jika kalian tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya ke orang tua kalian atau guru kalian yang ada di sekolah. Nah, soal yang pertama, Lukas mengisi tangki-tangki dengan minyak tanah dari sebuah truk bahan bakar hingga penuh dalam waktu 10 menit. Jika debit aliran minyak dari truk 8 liter per jam, maka berapa volume seluruh minyak dalam tangki tersebut? Lalu soal yang kedua, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika bak mandi memiliki volume 400 liter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? Lalu soal yang ketiga, dengan menggunakan selang, Rina mengisi 60 liter air ke dalam bak dalam waktu 15 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke bak tersebut? Alhamdulillah,
pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa ya, mengerjakan soal evaluasinya, dan kalian harus tetap semangat walaupun belajar di rumah dan di sekolah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.